Suatu masa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah Nabi Ibrahim hijrah ke tanah Kan'an dan menjanjikan tanah Kan'an untuk Nabi Ibrahim dan keturunannya. Nabi Ibrahim memiliki dua putra, yaitu Nabi Ismail yang nantinya berkembang di Mekah Arab, dan Nabi Ishak di tanah Kan'an. Nabi Ishak memiliki putra bernama Nabi Yakub. Nabi Yakub memiliki 12 putra dan beberapa putri. Namun setelah salah satu putra Nabi Yakub yang bernama Nabi Yusuf menjadi pejabat tinggi di Mesir, maka seluruh putra dan putri Nabi Yakub pindah ke Mesir. Hingga ke-11 putra Nabi Yakub berkembang menjadi Bani Siriwil di Mesir. Pada suatu masa, Bani Siriwil diperbudak oleh Raja Mesir Fir'aun. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Musa untuk menyelamatkan Bani Siriwil dari Fir'aun dan membawa mereka kembali ke tanah Kan'an serta membuat perjanjian Bani Siriwil dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun setelah Bani Siriwil diselamatkan dari Fir'aun, Bani Siriwil menolak perintah Nabi Musa untuk masuk ke kota Yeriho tanah Kan'an. Lalu Bani Siriwil dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersesat di gurun selama 40 tahun. Setelah menjalani hukuman, generasi baru Siriwil masuk ke tanah Kan'an di bawah kepemimpinan Nabi Yusha bin Nun. Saat itu mereka mentaati Nabi Yusha sebagai pemimpin. Namun setelah Nabi Yusha wafat, Siriwil menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu diutus Nabi Zulkifli. Lalu diutus lagi Nabi Daud untuk menyatukan mereka dari perpecahan dan membimbing mereka kembali pada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada masa Nabi Daud ada sebagian Bani Siriwil membangkang lalu dikutuk menjadi kera. Setelah Nabi Daud wafat, Bani Siriwil mengalami pasang surut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun Nabi Sulaiman melanjutkan kepemimpinan Nabi Daud yang bijaksana, kemerosotan moral dan spiritual kembali terjadi. Lalu sepeninggalan Nabi Sulaiman, Bani Siriwil semakin jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemerosotan moral dan spiritual terus terjadi hingga zaman Nabi Ilyas dan Ilyasa. Lalu di zaman Nabi Yunus, Bani Siriwil bertaubat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat dan menunda azab. Penyimpangan-penyimpangan Bani Siriwil membawa perpecahan menjadi dua kerajaan, dan masing-masing kerajaan itu dijajah oleh bangsa Asyur dan bangsa Babilonia. Setelah itu dijajah oleh Romawi. Penjajahan-penjajahan itu membuat Siriwil banyak yang tercerai-berai. Lalu sepeninggalan Nabi Yunus, Bani Siriwil kembali menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai membunuh Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Dan Siriwil juga menghasut kerajaan Romawi agar menghukum Nabi Isa. Setelah Bani Siriwil diusir oleh Romawi dari Yerusalem, Bani Siriwil menantikan dan mencari Nabi terakhir. Namun setelah Siriwil menemukan Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ciri-cirinya sama persis dengan yang tertulis di Alkitab. Mayoritas Bani Siriwil justru kecewa karena Nabi akhir zaman lahir dari garis keturunan Nabi Ismail, bukan dilahirkan dari garis keturunan Nabi Ishak. Lalu Bani Siriwil menolak mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Bani Siriwil berupaya membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan memecah belah umat Islam. Dan pada saat kekhalifahan Umar bin Khattab, umat Islam membebaskan Yerusalem dari Romawi. Dan waktu terus berjalan hingga sampai pada Perang Dunia Kedua, di mana Bani Siriwil dibantai oleh Nazi. Lalu setelah Perang Dunia II selesai, Bani Siriwil kembali ke tanah Kan'an, dengan kekuatan harta dan anak-anak serta mengalahkan musuh-musuhnya. Lalu Siriwil berupaya mengusir dan terus melakukan genosida kepada warga setempat untuk menguasai tanah Kan'an. Bani Siriwil telah banyak melanggar perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Siriwil juga telah melakukan 2 kali kerusakan, yaitu upaya membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta upaya memecah belah umat Islam. Dan yang kedua adalah kerusakan berupa melakukan perampasan tanah, harta dan genosida terhadap penduduk Kan'an yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu terus berjalan menuju hukuman terakhir bagi Siriwil, yaitu berupa lenyapnya Siriwil dari muka bumi ini.